Halo, saya Muhammad Arhamullah. Saya di sini berperan sebagai kepala sekolah yang otoriter, pemimpin yang otoriter. Halo guys, saya Siga Samartiana. Saya berperan di sini sebagai ibu guru yang mendukung kebijakan yang demokratis. Hai, saya Hana Zen. Di sini saya berperan sebagai murid yang taat kepada aturan sekolah. Halo, saya Abdul Rahim sebagai ketua OSIS yang kritis terhadap kebijakan. Halo, saya Bayoni Kausar sebagai murid yang memberontak. Kami dari Kelompok Tiga. Selamat menyaksikan video Kepemimpinan dalam Otoriter. Kenapa ya Pak, kami ini otoriter sekali. Kita dilarang mengungkapkan pendapat tentang kebijakan sekolah media sosial. Siswa yang melanggar diancam dengan sanksi skorsing. Kita menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengkritik kebijakan sekolah. Kita dilarang mengadakan diskusi atau debat tentang isu sosial dan politik. Kita dilarang mengungkapkan pendapat atau kritik terhadap kebijakan sekolah. Kita juga diharuskan mengikuti aturan tanpa penjelasan atau alasan, mengenakan sanksi berat bagi siswa yang melanggar aturan, mengharuskan siswa menandatangani surat pernyataan setiap pada sekolah. Aduh, jadi males kalau kayak gini. Pak Arham memberikan pengarahan kepada Bu Isti terkait aturan baru sekolah. Bu Isti, mulai sekarang siswa tidak boleh mengajukan ide tanpa persetujuan saya. Tapi Pak Arham, peraturan ini terlalu ketat. Siswa juga butuh ruang untuk berekspresi. Ruang berekspresi itu hanya membuat mereka lupa akan kedisiplinan. Tapi Pak, bagaimana dengan pembelajaran kepemimpinan mereka? Bukankah mereka juga harus dilatih berpikir kritis? Mereka belajar kepemimpinan dengan menaati peraturan, bukan membuat kekacauan. Rahim dan Hana berdiskusi tentang aturan baru dari Pak Arham. Hana, kamu tahu aturan baru Pak Arham? Ini benar-benar membatasi kita. Semua kegiatan OSIS harus melalui dia. Menurutku itu tidak masalah karena peraturan itu dibuat untuk menjaga keaturan di sekolah ini, Pak Rahim. Tapi ini terlalu berlebihan. Kita tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri. Malah kalau kita bebas itu akan membuat peraturan semakin kacau. Mungkin ini yang terbaik untuk kita. Yang terbaik, tapi bukan dengan cara membungkam suara kita. Kita harus berbicara dengannya. Rahim memberanikan diri menemui Pak Arham. Permisi. Ya, silakan masuk. Ya, Pak Rahim. Jadi begini Pak, terkait aturan baru itu saya tidak setuju dengan aturan itu Pak. Silakan Rahim, tapi ingat keputusan saya sudah final. Ini membuat kita tidak bisa berkreasi. Sebagai siswa kami ingin menyusun program tanpa terlalu banyak campur tangan. Oke, kalian ini masih terlalu muda untuk mendapatkan konsekuensi besar nantinya. Tapi kami juga ingin belajar bertanggung jawab melalui pengalaman langsung, bukan hanya patuh kepada aturan yang Bapak buat saja. Cukup Rahim, kamu sampaikan ke teman-teman kamu cukup ikuti peraturan saya, karena ini ialah peraturan yang saya buat. Bu Isti mencoba meyakinkan Pak Arham. Pak Arham, saya pikir kita perlu meninjau kebijakan ini. Banyak siswa yang merasa tidak didengarkan. Jadi begini Bu Isti, Anda ini terlalu lunak sehingga menuruti keinginan mereka. Kebijakan yang saya buat ini ialah kebijakan yang baik menurut saya. Tapi Pak, kebaikan tanpa mendengarkan suara mereka hanya akan menimbulkan pemberontakan. Kepemimpinan yang baik bukan hanya sekedar memerintah Pak, tapi juga mendengarkan. Oke, baik. Untuk saat ini saya pikir
pikirkan dulu, tapi aturan saat ini tetap dijalankan dulu. Mengerti, Bu? Bayu mengajak Rahim dan Hana untuk menyuarakan protes mereka terkait aturan baru Pak Arham. Gimana ini hasilnya? Pak Arham tidak mau mendengarkan kita, dia terlalu otoriter. Teman-teman, sekolah ini hanya peduli pada aturan, bukan pada kita. Kalau kita bersatu, mereka harus mendengarkan kita. Tapi Bayu, apakah itu terlalu beresiko? Risiko itu perlu kalau kita ingin perubahan. Jika kita tetap patuh, kita tidak akan pernah bebas. Aku setuju Bayu, kita harus menemukan cara untuk menyampaikan pendapat kita bersama. Rahim dan Bayu menemui Pak Arham untuk menyampaikan keluhan mereka. Adalah ini tidak dulu untuk kami. Aturan ini hanya menunjukkan kekuasaan Anda. Kami mengertikan seperti ini, Pak. Jaga bicaramu. Kamu ini dan kalian ini datang ke sekolah ini untuk belajar, bukan untuk menentang. Belajar apa, Pak? Pak itu apa berpikir? Kalau gitu, ini bukan sekolah, Pak, tapi penjara, Pak. Cukup. Kalian berdua ini kalau tidak taat dan peraturan saya, itu pintu keluar sekolah ini, silakan keluar dari sini. Bayu, Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak otoriter. Pertama yaitu dampak pada siswa. Pertama, menurunnya motivasi belajar. Kedua, meningkatkan stres dan kecemasan. Ketiga, membuat siswa merasa tidak dihargai. Keempat, membuat siswa takut untuk berbicara atau berpendapat. Yang kedua yaitu dampak pada guru. Pertama, dampak pada guru adalah menurunnya semangat kerja. Kedua, meningkatkan tekanan dan stres. Ketiga, membuat guru merasa tidak dihargai. Dan keempat, mengganggu hubungan antara guru dan siswa. Kelima, menghambat pengembangan profesional. Selanjutnya yaitu dampak pada sekolah. Dampak pada sekolah ini pertama, meningkatkan konflik internal. Yang kedua, menghambat pengembangan sekolah. Yang ketiga, mengurangi kualitas pendidikan. Terus dampak jangka panjang pertama yaitu membentuk generasi yang tidak kritis. Selanjutnya yaitu solusi. Gimana solusinya? Pertama, solusinya adalah meningkatkan komunikasi antara kepala sekolah, guru, dan siswa. Yang kedua, membangun budaya demokratis. Yang ketiga, membuat kebijakan yang transparan. Yang keempat, mengadakan evaluasi dan pemantauan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Salam dari Akmal Guardian.